Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan trigger dan kursor. Jadi di sini yang akan saya berikan contoh adalah saya akan memberikan contoh penggunaan untuk 3 trigger, yaitu trigger untuk before dan after, lalu juga satu buah kursor, satu buah function dengan menggunakan kursor. Oke, jadi yang pertama mungkin kita harus buka Laravel dulu, kita jalankan kalau belum, terus kita klik root, kita ke bin, cari MySQL. Nah, ini kita change directory dulu ke sini. Oke, kalau sudah kita langsung connect saja ke MySQL. Nah, untuk database yang saya gunakan untuk trigger dan kursor ini sama seperti video sebelum-sebelumnya, yaitu database marketplace DB. Seperti biasa kita show tabel dulu, jadi kita use dulu. Nah, untuk tabel yang ada di marketplace DB ini ada 4 user, barang, transaksi, dan detail transaksi dengan isian data sebagai berikut ini. Untuk user, lalu untuk barang, lalu transaksi, lalu untuk detail transaksi. Oke, jadi yang pertama akan saya coba itu untuk trigger. Jadi di sini saya akan mencoba 3 trigger. Ini untuk trigger yang pertama, saya akan membuat trigger yang dimana untuk mencegah data stok barang negatif masuk ke tabel barang. Jadi hanya stok barang dengan stok yang lebih dari sama dengan 0 itu yang bisa masuk ke tabel barang gitu. Oke, kita langsung query aja. Jadi pertama kita seperti biasa set delimiternya dulu, lalu kita create triggernya. Untuk membuat trigger kita bisa menggunakan sintaks create trigger diikuti dengan nama triggernya. Lalu before insert on barang. Jadi sebelum memasukkan data ke barang, dia akan melakukan for each row begin if in stock kurang dari 0, then signal SQL state 1, 2, 3. Oke, set message text sama dengan stok tidak boleh negatif. Oke, terus kita end if, lalu kita end delimiter. Oke, query sudah oke. End if, end delimiter. Oke, query-nya sudah oke. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu untuk query-nya. Jadi pertama-tama itu create trigger yang dimana untuk membuat triggernya, lalu before insert into barang, sebelum ada melakukan memasukkan data ke tabel barang, dia for each row, dia bakalan for each row yang dimana for each row ini berlaku untuk setiap baris yang ingin dimasukkan. Jadi jadi if ini untuk mengecek apakah nilai stok yang dimasukkan kurang dari 0. Nah, kalau misalkan kurang dari 0, dia ada sinyal SQL state 45.000 itu untuk menimbulkan error jika kondisi if-nya terpenuhi gitu. Terus kita set message stage ini
pesan. Jadi ini pesan yang bakalan muncul nanti jika errornya terjadi. Oke, jadi di sini kita langsung aja coba dulu delimiter, terus kita coba insert into barang name stock values speaker min 5. Ini kan kurang dari 0, berarti harusnya ada muncul error stok tidak boleh negatif gitu. Oh, kita ini dulu, kita delimiter, terus insert into barang name stock values error, kan benar. Jadi kalau misalkan stoknya kurang dari 0, dia bakal muncul error stok tidak boleh negatif begitu. Nah, sekarang coba kita masukkan barang dengan stok yang lebih dari 0. Itu. Oke. Very oke. Sekarang coba kita select dari tabel barang. Sudah muncul headset dengan stok 10. Jadi begitu. Jadi hanya jika yang barang yang mau dimasukkan itu stoknya kurang dari 0, maka dia bakalan mengembalikan error stok tidak boleh negatif gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari sama dengan 0, dia bakalan query insert intonya tuh bakalan berhasil dan bakal memasukkan data barang baru ke dalam tabel barang gitu. Oke, untuk trigger pertama sudah berhasil. Sekarang kita coba trigger yang kedua. Jadi trigger yang kedua itu, yang tadi itu kan trigger dengan before. Sekarang saya akan membuat trigger yang after, dimana trigger yang akan saya buat ini akan otomatis menambahkan nilai total transaksi setiap kali data baru dimasukkan ke tabel detail transaksi gitu. Oke, sekarang kita langsung query aja. Pertama delimiter $, terus kita create triggernya dengan nama after insert detail transaksi, terus after insert on, setelah melakukan insert di tabel transaksi, after insert on detail transaksi. Oke. Kita for each row begin. Nah, kita melakukan update. Jadi kita akan melakukan update data di tabel transaksi, yaitu kita bakal ngeset total harganya dengan sesuai dengan jumlah yang baru aja ditambahkan di detail transaksi kali harga. Jadi gitu kira-kira. Nah, where-nya itu sesuai dengan ID yang dimana yang baru saja dimasukkan ininya, detail transaksinya. And delimiter. Oke, query oke. Jadi saya jelasin sekali lagi. Jadi ini tuh pertama-tama pasti delimiter dulu, lalu create trigger seperti biasa, lalu for each. Nah, update ini jadi dia bakalan update tabel transaksi, dia bakalan ngeset totalnya menjadi jadi dia bakalan ngeset total, dia itu mengambil nilai jumlah yang baru sama nilai jumlah harga dari data yang baru dimasukkan gitu. Nah, where di transaksi ID ini
untuk menunjukkan transaksi mana yang harus diperbarui gitu. Jadi ID transaksi mana yang harus diperbarui. Jadi pokoknya rumus ini itu untuk menambahkan nilai subtotal ke total transaksi. Oke, sekarang langsung kita coba aja untuk query-nya. Kita coba untuk nge-insert data baru di detail transaksi. Delimiter, coba kita insert into detail transaksi ID-nya yang mana, terus barang ID-nya yang mana, lalu jumlah dan harganya. Values-nya kita coba di ID transaksi 1, ID barang 3, lalu jumlahnya 2, yang dimana total harganya berarti 700.000. Jadi oke. Nah, jika kita tidak memakai trigger itu kan harusnya kalau kita nggak insert data baru ke detail transaksi itu tabel transaksinya di mana field total itu nggak akan diperbarui secara otomatis. Namun karena kita udah ada trigger, jadi harusnya di tabel transaksi total harganya itu sudah terbarui secara otomatis. Nah, sekarang kita coba select total from transaksi, where tadi yang diperbagikan ID-nya ID transaksi yang 1. Nah, sekarang jadi 4.900.000. Nah, kalau kita lihat tabel transaksi sebelumnya yang ID-nya 1, itu dia cuma 3.500.000. Nah, sekarang kan sudah di-add 700.000. Jadi dia secara otomatis menambahkan. Jadi totalnya sekarang 4.900.000 gitu. Nah, jadi itu untuk trigger yang kedua. Sekarang kita langsung aja lanjut ke trigger yang ketiga. Dimana trigger yang akan saya buat ini adalah trigger yang untuk mencegah status transaksi diubah menjadi selesai jika pembayarannya belum lunas. Oke, langsung aja kita query. Pasti pertama-tama delimiter dulu. Delimiter, terus kita create trigger namanya before update transaksi. Delimiter create trigger before update transaksi. Habis itu before update on transaksi, sebelum ada update di tabel transaksi, dia for each row bikin if new status. Jika status yang baru saja mau diperbarui itu selesai, dan jika status pembayaran yang baru saja diperbarui itu tidak sama dengan lunas, bukan lunas, itu maksudnya bukan lunas, maka dia akan memunculkan error sinyal SQL state. Sinyal SQL state 45.000 itu. Jadi dia bakalan munculkan error kalau misalkan dia akan memunculkan error jika data yang baru mau diupdate itu statusnya selesai dan status pembayarannya itu belum lunas. Jadi dia bakalan error kalau misalkan status pembayarannya seperti itu. Oke, sekarang kita set message text-nya itu menjadi tidak bisa diselesaikan karena belum lunas. Gitu. Terus kita end if terus kita end delimiternya. Error. Ada yang typo ya. Oh, sinyal SQL state-nya itu pakai titik, kan harusnya nggak pakai titik ya. Tadi salah ketik. Kita ulang lagi aja. Delimiter dulu, lalu create trigger before update for each row, lalu bikin
status, sinyal SQL state. Oke. Terus set message text-nya jadi tidak bisa diselesaikan karena belum lunas. And if and delimiter. Oke, query-nya udah oke. Sekarang kita tinggal coba aja untuk query-nya. Kita bisa coba update aja transaksinya. Pertama, kita update transaksi yang kita bakal nyoba update transaksi yang pasti bakal memunculkan error tidak bisa diselesaikan karena belum lunas. Oke, coba kita langsung update tabel transaksi. Oh, delimiter dulu sebelum itu. Delimiter titik koma. Terus update transaksi, set statusnya jadi selesai. Terus status pembayaran jadi belum lunas. Where dimana ID transaksinya itu sama dengan 1. Nah, karena di sini status barunya itu udah selesai tapi status pembayarannya itu belum lunas, maka harusnya dia bakal muncul. Maka kan perkondisian if-nya memenuhi itu. Jadi dia harusnya muncul error tidak bisa diselesaikan karena belum lunas. Tuh. Nah, pasti dia bakal muncul error tidak bisa diselesaikan karena belum lunas. Karena di kondisi ini kan jika status barunya itu selesai dan status pembayarannya belum lunas, maka dia bakal error. Sama seperti ini, statusnya sudah selesai tapi status pembayarannya belum lunas, maka dia error. Oke, sekarang kita coba yang berhasil. Yang dimana berarti kita coba update transaksi. Kita set statusnya jadi selesai. Terus status pembayaran jadi lunas. Kurang where-nya tadi. Coba kita ulangin lagi. Transaksi set status sama dengan selesai. Status pembayaran sama dengan lunas. Where ID-nya sama dengan 1. Oke, dia query-nya udah oke. Kenapa query-nya oke? Karena kan di sini statusnya selesai, sedangkan status pembayarannya sudah lunas. Kan di sini kan kondisinya jika statusnya selesai dan status pembayarannya tidak lunas. Nah, tapi di sini kan statusnya selesai tapi status pembayarannya lunas, makanya tidak memenuhi kondisi ini. Jadi dia nggak error dan dia bakal langsung ke update. Kalau kita select where ID-nya sama dengan 1, itu dia pasti udah berhasil ke update, yaitu statusnya selesai, status pembayarannya lunas gitu. Oke, itu kan untuk contoh trigger sudah semua, ketiga-tiganya sudah berhasil. Nah, sekarang ketiga-tiganya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kursor. Jadi kursor yang akan saya buat ini kursor yang dimana untuk menampilkan semua barang yang stoknya di bawah rata-rata dari semua barang yang ada di tabel barang. Tuh. Jadi untuk membuat kursornya seperti biasa kita delimiter aja dulu. Delimiter, terus kita create prosedur dengan nama check stok dengan kursor. Oke, terus kita bikin, terus kita declare dulu variabelnya, variabel dan ketika data integer default false. Declare integer, declare nama itu varchar,
declare stoknya itu integer, declare apg stok itu desimal 10. Oke, variabel don id nama stok apg stok. Oke, selanjutnya kita declare cursor for select id name stock from barang, declare continue handler for not found set dan sama dengan true. Terus kita select apg stoknya, stock into apg stock from barang. Terus kita open your barang, kita read loop fetch your barang into id v nama v stock. If then leave read loop, and if terus kita if lagi, id round apg stock 2 as info, and if terus and loop terus close cure barang and delimiternya. Error if stock concat barang nama id vid terus stok stok rata-rata. Oke, jadi salahnya di sini. Kita dari awal dulu, kita delimiter lagi dulu. Delimiter
terus habis delimiter kita create prosedur, bikin declare lagi, select lagi, terus declare, select, open read dulu, fetch, dan nah di sini harusnya bukan tanda titik koma tapi kita koma lagi, kita round avg stop, koma 2 s info, baru titik koma. Nah kita if and loop, kita close kursornya, kita end delimiter. Oke, query-nya udah oke. Jadi sebelum kita coba, saya akan jelaskan dulu mengenai query-nya. Jadi pertama kan dia nge-create, dia membuat prosedur dulu. Sebelumnya delimiter dulu seperti biasa, lalu kita buat prosedur yang namanya check stok dengan kursor. Lalu kita deklarasi variabel di sini. Ada variabel dan tipe data yang integer dengan defaultnya tuh false. Lalu variabel VID dengan tipe data integer, VNama dengan tipe data varchar, lalu VStock dengan tipe data integer, lalu avg stock dengan tipe data desimal. Lalu di sini ini untuk deklarasi kursor yang akan membaca data dari tabel barang nanti. Dia deklarasi kursor dengan select, yang dimana kursor ini yang akan membaca data dari tabel barang dengan menggunakan select. Lalu ada declare continue handler ini. Jadi ini handler kalau sudah tidak ada data lagi, kalau not found gitu, handler kalau not found. Kalau sudah tidak ada data lagi, variabel dan ini akan di-set jadi true gitu. Lalu ada select avg stock ini mengambil nilai rata-rata stok dari semua barang dan disimpan ke variabel lokal avg stock gitu. Terus open kur barang untuk membuka kursor dan memulai loop. Jadi ini membuka kursor, lalu ini akan memulai loop. Jadi dia akan lalu selanjutnya ada fetch kur barang. Jadi dia akan ambil satu baris. Dia bakalan mengambil satu baris ke variabel ID, VID, VNama, dan VStock gitu. Jika tidak ada baris lagi, dia bakalan keluar dari loopnya gitu. Nah, di sini ada if. Kalau misalkan if done itu kalau misalkan sudah selesai, sudah tidak ada baris lagi, dia bakalan leave with loop. Jadi dia bakalan keluar dari loopnya. Lalu kita if juga. Nah, ini untuk if yang ini, jadi dia tuh if jika stok barang itu lebih kecil dari rata-rata, maka dia akan menampilkan informasi berupa teks gabungan. Jadi barangnya, stoknya, stoknya terus rata-ratanya gitu. Nah, langsung abis itu tinggal end if, end loop, close. End if nih menutup if-nya, end loop selesai, berarti menutup loop-nya. Lalu close cure barang, dia tutup kursornya setelah semua barisnya selesai dibaca. Lalu end delimiter juga. Nah, sekarang kita tinggal coba aja untuk pemanggilannya. Kita tinggal delimiter, lalu kita coba call prosedur kursor yang tadi, namanya adalah check stok dengan kursor. Udah benar ya? Check stok dengan kursor, oke. Tinggal kita titik koma, lalu nah, jadi ini dia hasil dari kursor yang tadi, yang dimana tadi kan kursornya itu adalah untuk ini menampilkan semua barang yang stoknya di bawah rata-rata dari semua barang yang ada di tabel barang gitu kan. Nah, rata-ratanya itu adalah 10,50. Kalau kita select bintang from barang, rata-ratanya ini adalah 10,50.
Nah, berarti kan harusnya yang keluar adalah laptop Asus, mouse wireless, sama headset. Itu kan, itu yang kurang dari rata-rata, yaitu 10,50. Kalau keyboard mechanical itu kan 12, yang mana itu lebih dari rata-rata. Makanya yang keluar itu cuman, ini udah benar ya, udah keluar semuanya, yaitu laptop Asus, mouse wireless, dan headset. Sesuai dengan kursor tadi, berarti sesuai dengan kondisi rata-rata yang di bawah 10,50. Jadi untuk kursornya ini sudah berhasil dan sudah benar semua. Jadi untuk kesimpulannya, jadi kursor prosedur ini tuh adalah prosedur dengan menggunakan kursor yang berguna untuk memonitor stok barang yang rendah, sehingga bisa cepat diambil tindakan seperti restock gitu-gitu. Jadi dia memudahkan aja untuk mengecek stok-stok barang. Tuh. Oke, dari tadi saya sudah mempraktekkan 3 buah trigger dan 1 buah kursor, dan semuanya itu sudah berhasil dan sudah tepat. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Kalau misalkan tadi ada sedikit error dan ada penjelasan yang mungkin kurang tepat atau kurang lengkap, itu saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir.